Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juliani dengan NIM C0E023016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul SKP dan STP. Baiklah, surat ketetapan pajak SKP. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau disebut juga SKP KB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Baiklah, materi selanjutnya adalah penerbitan SKP KB. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang, tidak atau kurang dibayar. B. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan kepada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. C. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. D. Kewajiban penyelenggaraan pembuatan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. E. Pada wajib pajak diterbitkan nomor pajak wajib pajak atau tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Selanjutnya, 3. Sanksi administrasi. Apabila SKP KB dikeluarkan karena alasan pada poin 2A dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terhutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar. D. Apabila SKP dikeluarkan karena alasan pada nomor 2B, 2C, dan 2D, maka dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau tidak dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak ada kurangnya disetorkan. 3. 100% dari PPN dan PPBM yang tidak atau kurang dibayar. 4. Contoh kasus dari perhitungannya. PT Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan instan. Pada Oktober 2020, pada PT Jaya menerima pengambilan pendahuluan kelebihan pajak senilai 60 juta atas pajak pertambahan nilai PPN. Akan tetapi berdasarkan pada hasil pemeriksaan ditemukan pajak keluaran PT Jaya senilai 100 juta dan pajak pemasukan senilai 150 juta. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang ditentukan tersebut, Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB kepada PT Jaya. Berapakah sanksi administrasi berupa kenaikan yang harus dibayar PT Jaya? Adalah pajak kurang bayar adalah 10 juta. Sanksi administrasinya 100% kali 10 juta sama dengan 10 juta. Mengacu pada perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak yang dikenai PT Jaya adalah senilai 10 juta. Baiklah, materi selanjutnya adalah B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disebut juga SKP KBT. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 2. Penerbitan SKP KBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 3. Sanksi SKP KBT
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenai apabila SKP KBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Baiklah, selanjutnya 4 contoh kasus dari perhitungannya. Dalam SKP KBT tercantum jumlah tambahan pajak terutang sebesar 100 juta, maka wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 100% sebesar 100 juta, sehingga total pajak yang harus dibayar adalah 200 juta. Lalu, jika surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu muncul lebih dari jangka waktu 5 tahun, sanksi administrasinya menjadi 48% dari jumlah pajak terutang. Jika pajak terutang sebesar 100 juta, maka sanksi menjadi 48 juta, sehingga total pajak yang harus dibayar sebesar 148 juta. Baiklah, selanjutnya surat ketetapan pajak lebih bayar atau juga disebut SKPLB. Pengertian SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. 2. Penerbitan SKPLB. SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk A. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. B. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Dan B. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. C. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Baiklah, selanjutnya fungsi SKPLB sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. 4 contoh kasus dan perhitungannya. PT SUH telah menyampaikan SPT tahunan PPh Badan tahun 2001 pada tanggal 27 Maret 2002 yang menyatakan lebih besar sebesar 100 juta. Setelah diadakan pemisahan, ternyata sampai dengan batas waktu 12 bulan tanggal 26 Maret 2003 belum diterbitkan surat ketetapan pajak. Atas keterlambatan ini, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan SPLB sebesar 100 juta sama dengan SPT wajib pajak diterbitkan tanggal 2 Mei 2003 yang seharusnya paling lambat tanggal 26 April 2003. Perhitungan imbalan bunga adalah sebagai berikut. Dasar penghitungan imbalan bunga sebesar 100 juta, jumlah bulan dihitung sejak tanggal 27 April 2003 sampai dengan 3 Mei 2003 adalah 1 bulan. Berarti besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada PT SUR adalah 2% kali 1 kali 100 juta sama dengan 2 juta. Baiklah, selanjutnya D. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Pengertiannya, surat ketetapan pajak nihil atau disebut juga dengan SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. 2. Penerbitan SKPN.
SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. 3. Fungsi SKPN diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang yang tidak ada kredit pajak. Baiklah, selanjutnya bisa kita lihat 4 contoh kasus dan perhitungannya. PT JKL adalah WB, badan yang melakukan kegiatan usaha industri garmen. Menyampaikan SPT PPh Badan tahun 2008 tahun takwin pada tanggal 30 April 2009 yang menyatakan rugi. Dengan perincian tersebut bisa kita lihat. Nah, jadi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi neto seharusnya adalah 400 juta dan PPh terutang tetap nihil. Baiklah, selanjutnya surat tagihan pajak atau disebut juga STP. Pengertian surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. B. Penerbitan STP. A. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenal sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. D. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pemberi, nama, dan tanda tangan. F. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Baiklah, selanjutnya C. Sanksi administrasi atau STP. A. Jumlah kekurangan pajak yang terutang poin 2A dan 2B ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan atau 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak yang berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkan surat tagihan pajak. B. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak poin 2D, 2E, atau 2F selain wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. C. Terhadap pengusaha kena pajak poin 2G dikena sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih. Kembali dihitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan penerbitan surat tagihan pajak dan bagian yang dari bulan dihitung 1 bulan. D. Fungsi STP. A. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. B. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. C. Alat untuk menagih pajak. Baiklah, yang terakhir adalah E. Contoh kasus dan perhitungannya. Bapak Abdullah menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan PPh orang pribadi pada tahun 2020 23 Oktober 2001. Adapun jumlah pajak yang kurang dibayar telah dilunasi Bapak Abdullah pada 22 Oktober 2001 senilai 3 juta. Kemudian pada 3 November 2021, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak STP kepada Bapak Abdullah
Berapakah sanksi administrasi bunga yang harus dibayarkan oleh Bapak Abdullah? Jawabannya adalah mengacu pada KMK 20 atau 2001. Jika terlambat melakukan penyetoran PPh tahunan dikenakan sanksi administrasi sebesar 0,97%. Adapun perhitungan sanksi administrasi bunga yang harus dibayar Bapak Abdullah sebagai berikut. Sanksi administrasi bunga 3 juta kali 0,97% kali 7 bulan sama dengan 203.700. Mengacu pada perhitungan di atas, sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan kepada Bapak Abdullah senilai 203.700. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.